Terima kasih Tuhan, bersyukur atas kebaikan-Mu, terlebih hamba buat setiap jemaat-jemaat Tuhan di jam ini yang menyediakan waktu untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang sudah kami nikmati. Sebentar kami siap diajar, dididik, dibentuk untuk mengetahui apa rancangan-Mu dalam hidup kami. Hamba doa Tuhan yang kuduskan lidah bibir hamba, sehingga setiap kata, kalimat, ayat, poin hanya berasal daripada Allah. Karena umat-Mu di rumah, di perjalanan, dimanapun mereka menyaksikan live streaming ini, mereka tidak butuh nasihat manusia. Mereka tidak butuh kata-kata kekuatan manusia. Karena yang datang dari manusia sifatnya sementara. Kami butuh isi hati Tuhan yang membuat kami tetap menjalani hidup kami kuat di dalam Kristus. Hamba berdoa mereka yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang bersusah dihiburkan. Kuasa Tuhan bekerja. Hamba arahkan tangan di kamera ini kepada layar-layar mereka yang menyaksikan lewat smart TV, lewat laptop, lewat tablet, lewat handphone. Diberkati oleh Tuhan. Kami siap mendengar bagian yang kedua pada sore hari ini di dalam nama Bapa, Putra Kudus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, sekali lagi saya ingatkan, ini adalah bagian yang kedua dari tema dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi jemaat Tuhan yang belum menyaksikan bisa lihat nanti di YouTube. Sudah ada videonya sesi jam 4 atau jam 1 siang. Kita mulai dari Yesaya 30. Yesaya 30 ayat 15 sampai 16. Jemaat Tuhan yang menyaksikan ayat ini di layar, sama-sama saya ajak baca dua ayat ini sebagai dasar pondasi dari tema yang sudah saya siapkan. Yesaya 30 ayat 15 dan 16, firman Tuhan berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Jadi ini perkataan Tuhan, saudara. Dengan bertobat, sama-sama bilang sama saya, bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Amin. Dalam tinggal tenang, Tuhan bilang apa? Dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Ayat yang ke-16 dikatakan, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Amin. Di bagian pertama saya sampaikan ada satu paradigma yang seringkali menyesatkan. Di mana orang berpikir gini, dekat sama Tuhan tuh susah pendeta. Jadi orang berdosa lebih enak daripada orang percaya. Ada banyak stigma yang berpikir enakan orang berdosa. Every sin it's okay. Sedangkan orang benar itu jalan ke kanan sedikit salah, jalan sedikit ke kiri berdosa. Pernah dengar gak istilah-istilah kayak gitu? Orang berdosa bilang begini, kalau orang berdosa mau ngapain aja kayaknya gak ada batas. Tapi kalau orang benar, gak usah ngomong selingkuh deh. Kita baru ngelirik perempuan saja atau beda jenis gitu, lalu menginginkan dalam hati, zina. Ya kan, repot loh, jangankan selingkuh. Baru melirik saja dan menginginkan dalam hati, Yesus bilang engkau berzina. Makanya ada orang bilang, wah kita kalau orang berdosa mah bebas pendeta. Jangankan suka yang beda jenis, yang sejenis aja gak apa-apa. Tapi kalau ikut Tuhan, waduh, jangankan yang beda jenis, jangankan yang sejenis, yang beda jenis aja, yang tidak satu iman saja bisa salah. Alkitab bilang terang dan gelap tidak dapat bersatu. Nah, itu bukan masalah kulit ya, jadi jangan saudara sama-samakan dengan kulit. Jadi kalau pacar saudara lebih gelap kulitnya, saudara lebih terang, terus kita gak bisa bersatu, firman Tuhan larang. Bukan, itu soal iman. Tapi memang orang Kristen itu susah. Alkitab bilang orang kaya saja bisa celaka. Orang dunia bilang, oh justru kalau kita kaya kita bisa lakukan apapun. Makanya orang bilang lebih enak jadi orang berdosa daripada orang kaya. Salah. Saya percaya ada banyak keuntungan yang lebih baik ketika kita dekat dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Di bagian yang pertama saya jelaskan 2 poin. Apa keuntungan kita dekat sama Tuhan? Kenapa firman Tuhan katakan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu? Yang pertama karena kita punya perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan membuat doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Perkenanan Tuhan membuat kita terima hal yang spesial, di mana mujizat menjadi bagian hidup orang percaya. Yang kedua saya katakan, kenapa kita beruntung kita dekat dengan Tuhan? Karena kita mengetahui rahasia-rahasia Tuhan. Saya sampaikan di khotbah yang sebelumnya, Paulus itu sudah terkantung-kantung di lautan 14 malam lamanya.
Tapi kenapa dia tetap meneguhkan dan menguatkan hati saudara-saudaranya yang terkantung? Mereka bilang apa? Paulus bilang apa? Karena malaikat Tuhan katakan kita akan tetap bertemu dengan kaisar. Artinya seperti apapun keadaannya Paulus tahu mereka tetap selamat. Kenapa? Dia tahu rahasia Tuhan. Saya sampaikan sebelumnya, andai saja bisnis kita tahu rahasia Tuhan. Kita gak takut Pak, kita gak khawatir. Orang boleh fitnah, orang boleh tutup pintu jalan kita, tapi kita percaya Tuhan juga tidak akan pernah mempermalukan kita. Nah, saya akan masuk 2 poin berikutnya. Kenapa tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Karena dalam hidup ini kalau kita gak punya dasar, pondasi di dalam Tuhan, sulit saudara. Orang sudah ikut Tuhan saja masih bisa ya Pak, bimbang ya. Ada orang bilang begini, pendeta, saya lihat yang sungguh-sungguh kayaknya malah jauh dari mujizat. Saya bilang gimana Bu maksudnya? Saya suka perhatiin pendeta, ada orang ke gereja, kayaknya jemaat baru pendeta, baru 2-3 kali sakitnya sembuh. Sakitnya juga gak main-main, sakit tumor, sembuh pendeta. Saya udah 6 tahun, kutil juga gak hilang-hilang. Ada orang kan gitu kan, pendeta. Ada orang ditumpangin tangan sekali mujizat terjadi. Saya hampir botak gara-gara semua tangan pendeta pernah pegang kepala saya, nggak ada perubahan. Nah ini yang saya bilang tipu daya iblis untuk membuat kita ikut Tuhan kendur, hilang pengharapan. Karena setan mau kita ini jauh daripada Tuhan. Tapi Alkitab katakan sebaliknya, justru ketika kita dekat dengan Tuhan, disitulah kekuatan kita. Alkitab nggak pernah janji kan, hidup orang percaya itu selalu indah. Tuhan gak pernah bilang bahwa langit selalu biru, tapi Tuhan janji dia menyertai. Tuhan gak pernah janji bahwa jalan itu selalu rata, tapi Tuhan janji dia memberikan kita kekuatan. Yang setuju katakan amin. Coba kita lihat satu kisah sebagai pembelajaran kita. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Ini salah satu bagian dari kisah yang buruk yang Tuhan izinkan terjadi atas Daud. Dikatakan Alkitab, dan Daud apa katanya? Sangat terjepit. Wah ini bahasanya aja udah jelas ini. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak apa? Melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi kalimat terakhir yang di rumah baca, ini perjalanan baca 1-2 ya apa? Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada siapa? Amin, Tuhan Allahnya. Singkat cerita, ayat ini menggambarkan satu kisah. Daud ini bersama tentara akan berperang dengan sesama saudara. Jadi orang Israel dengan orang Israel. Daud sudah berpuasa, dia doa dan dia katakan, Tuhan lalukanlah kami dari peperangan ini. Dan Alkitab katakan itu perjalanannya 3 hari jaraknya. Jadi zaman dulu tuh gak hitung kilometer, gak hitung meter. Mereka itu kalau bilang jauh itu sebut hari. Alkitab katakan 3 hari jarak peperangan. Puji Tuhan, sampai tempat peperangan Tuhan berikan damai sejahtera. Tidak terjadi peperangan antar saudara. Daud berpikir, sudah selesai masalah kita. 3 hari dia berjalan kembali pulang untuk melihat istri dan anak-anaknya di satu daerah namanya Ziklag. Tetapi sampai sana dia begitu kaget karena kepulan asap naik ke bumbungan langit. Ketika dia lihat satu desa itu sudah dibakar, dilululantakan oleh orang Amalek. Tapi yang paling menyakitkan bukan masalah desanya dibakar. Wanita, anak-anak semua ditawan oleh orang Amalek. Daud bahkan menangis. Di ayat sebelumnya dikatakan dia menangis sampai tidak kuat menangis. Tapi masalahnya gak cukup sampai sana. Bahkan di tengah kesedihan, Alkitab katakan orang ingin melempari dia dengan batu. Rakyat berkata, nih gara-gara Daud nih orang Amalek kejar sama kita. Pak, Bu, pernah ada di masalah yang seakan-akan gak selesai-selesai? Pernah ada di keadaan di mana seakan-akan persoalan kok kayaknya makin berat ya pendeta? Yes, terkadang Tuhan izinkan itu terjadi. Dan ketika itu terjadi, disinilah titik poin engkau tetap punya pengharapan atau engkau mulai kecewa sama Tuhan. Karena ada orang mulai bilang, kok ikut Tuhan berat ya pendeta? Ikut Tuhan kok kayaknya masalah saya makin banyak. Ikut Tuhan katanya pertolongan penyertaan Tuhan sempurna. Kok ini keadaan-keadaan yang buruk semakin banyak menimpa saya? Dan tidak sedikit orang akhirnya bukan cuma kecewa. Mereka meninggalkan Yesus. Maaf ya, saya ngomong pahit nih. Kalau orang maaf sampai ninggalin Yesus, sampai pindah iman. Seringkali mereka bilang apa?
saya akhirnya di tempat yang baru sekarang lebih menemukan damai. Kenapa? Karena dia pikir waktu ikut Yesus tidak ada kedamaian. Dia lupa. Sering kali Tuhan izinkan proses yang menyakitkan. Bukan karena Tuhan lalai. Tuhan sedang memurnikan hidup saya dan hidup saudara. Makanya saya senang tuh lagu zaman dulu. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus. Kalimat yang paling akhir, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Makanya sekalipun Daud dalam keadaan terjepit, kalimat terakhir dari ayat 1 Samuel dibilang apa? Daud menguatkan kepercayaannya kepada siapa? Tuhan Allahnya. Kalau mau jujur hidup kita kayak Daud kok. Seringkali Tuhan mengizinkan hal-hal yang kita pikir mestinya itu dilalukan dari kita. Kita akan doa, Tuhan jauhkan kami daripada yang jahat, lepaskan kami dari pencobaan. Tapi kenapa hal yang kita minta justru itu yang Tuhan izinkan kita jalani? Karena sebenarnya Tuhan mau menyadarkan kita. Sebagai manusia ini kita gak mampu buat apa-apa. Tapi justru ketika kita berlindung, ketika kita dekat dengan Tuhan, disitulah engkau akan lihat mujizat. Makanya coba lihat Mazmur 73 ayat yang ke-28. Satu ayat ini yang menjadi salah satu kunci. Kenapa Daud tetap melihat mujizat sekalipun dia terjepit. Yang di rumah yang ada ayatnya Mazmur 73 ayat yang ke-28. Tetapi aku suka dekat pada, sama-sama yang di rumah bilang, aku suka dekat pada Allah. Amin. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ada satu lagu zaman dulu. Saya suka bagian refnya. Sungguh indah kau Tuhan, kau tempat penghiburan bagi semua hati yang terluka. Sungguh indah kau Tuhan, menara perlindungan. Kalimat yang terakhirnya, kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Itu dia. Saya gak tahu hidup saudara seperti apa ketika engkau menyaksikan live streaming ini. Tapi yang saya percaya, kita punya Tuhan yang gak pernah mengecewakan kita. Dia Allah yang memberikan kekuatan bagi kita yang tinggal tenang dan percaya. Di situ letak kekuatan kita. Ada satu juga kisah dalam satu raja-raja. Saya ingin memulai bagian kedua ini dengan contoh-contoh real dalam Alkitab. Supaya saudara jangan pikir khotbah pendeta ini terlalu berangan-angan. No, Alkitab sudah cerita. Hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang paling pedih. Selalu ada jalan ketika mereka datang kepada Tuhan. Satu Raja-Raja pasal 19. Kita belajar dari kisah Elia. Satu Raja-Raja 19, 3-8. Jadi ini peristiwa di Gunung Karmel. Elia baru saja mengalahkan ratusan nabi Baal dan nabi palsu. Dia baru membuat sebuah satu ujian. Dia bilang ayo kita buat korban. Allah mana yang akan memakan korban kita. Dan singkat cerita, Tuhan Allah yang disembah oleh Elia memakan habis korban persembahan Elia. Tapi baru saja dia mengalahkan 400 nabi Baal dan nabi Asyerah. Ada dia dengar satu keadaan. Satu Raja-Raja 19 ayat yang ketiga. Maka takutlah ia. Apa yang dia takutkan? Karena Ratu Isabel. Namanya aja udah gak enak tuh. Isabel, orang suka plesetin Isabel. Seringkali nama itu harus agak lebih enak ya kan. Isabel, jadi Isabel bilang karena nabinya sudah dibunuh, kasih tahu sama Elia, aku pun akan membunuh dia. Ayat 3, maka takutlah Elia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Bujangnya namanya Gehazi. Ayat 4, tetapi Elia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambil nyawaku sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ini orang udah terjepit tuh kayak gitu. Berapa banyak dari saudara yang sering kali bilang gitu, aduh mati aja deh gue deh, aduh udah gak kuat deh, aduh udah gak mampu deh, udah mati aja. Nah itu sama, Elia juga pernah ngalamin. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar. Ini dahsyatnya Tuhan, orang yang datang kepada Tuhan. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Wah, ini roti bakar yang paling pertama nih. Dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum kemudian berbaring pula.
Tetapi malaikat Tuhan datang kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan berapa lama? 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke Gunung Allah. Waduh, jauh sekali. Jadi kalau saudara lihat perjalanan ini, itu dari Gunung Karmel itu, nanti kalau saudara datang ke Gunung Karmel itu nanti ada patung Elia pegang-pegang seperti pedang begitu. Itu menggambarkan ketika dia mengalahkan ratusan nabi Baal dan ratusan nabi Asyerah. Dia jalan ke daerah Gunung Horeb, itu jauh sekali memang. Di sini bahkan ditulis 40 hari 40 malam. Tapi karena dikasih makan sama Tuhan makanan spesial, dia bisa tetap kuat. Ada orang tanya begini, pendeta, kok nabi takut? Takut itu dosa nggak? Saya mau tanya sama jemaat lagi. Pak, Bu yang di rumah coba jawab. Menurut saudara takut itu dosa nggak? Iya, takut itu sebenarnya adalah sebuah keadaan normal yang pasti dimiliki oleh makhluk hidup. Anjing juga bisa takut, kucing juga bisa takut, binatang juga bisa takut, termasuk manusia. Tapi kalau saudara tanya, Pak pendeta, orang kalau takut bisa dosa nggak? Jawaban saya bisa. Karena takut ada banyak orang bakal meninggalkan Yesus. Karena takut ada orang akhirnya tidak mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena seringkali takut ditunggangi oleh setan supaya apa? Supaya kita hilang dari rencana Tuhan yang luar biasa. Dan ini yang terjadi kan hari-hari ini. Roh ketakutan sedang melanda di mana-mana. Orang takut, gimana ya pendeta, bisa gak ya rumah tangga saya bertahan? Banyak orang takut dalam bisnis, gimana ya pendeta ya? Saya kalau gak nipu nih kayaknya gak sukses pendeta. Pendeta kalau saya gak melakukan yang jahat nih kayaknya saya gak bisa naik-naik nih. Saya kayaknya bakal susah terus. Kenapa? Roh ketakutan. Tapi Alkitab bilang apa? Tuhan tidak memberi roh ketakutan. Takut normal, takut itu justru sebenarnya mengingatkan kita bahwa kita lemah, bahwa kita ini terbatas. Justru ketika kita takut, disitulah kita datang sama Tuhan. Sama kayak Elia, sama kayak Daud. Seperti Elia, dia lari, dia berbaring di satu pohon dan di situ dia rasa kenyamanan. Sama seperti tema yang saya bahas, tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Kenapa? Kita datang sama Tuhan. Ada orang bilang, pendeta emang takut itu positif? Positif. Orang tuh kalau gak punya rasa takut justru lupa berdoa. Coba takut pasti berdoa ya kan. Kayak orang kalau jalan ke kuburan gak pernah dia doa. Tapi kalau lihat kuburan ya kan. Permisi anak babi mau lewat. Dia udah mulai nyanyi tuh dalam nama Yesus. Takut tuh seringkali membuat kita ingat sama Tuhan. Ada jemaat saya ingat betul dulu dia bilang begini, pendeta, kenapa ya saya kalau malam gitu baca Alkitab baru 1-2 ayat ngantuk betul. Kenapa ya pendeta ya? Jawaban saya sederhana aja. Karena Bapak gak punya masalah. Coba kalau dia punya masalah, gak ada tuh ngantuk tuh. Ya kan? Orang kalau gak punya masalah, kalau Tuhan gak jepit sama dia, doa tidur juga sering gak ada perasaan sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau tidur, Yesus juga berkat nguap itu turun sama saudara. Tapi coba kalau saudara punya utang 35 juta, besok pagi kalau uangnya gak ada, rumah disita, bisa doa begitu? Doa sambil nguap, Yesus saya punya utang, tolong, waduh gak ada. Wih, itu yang gak pernah berlutut dia ya kan. Itu yang gak pernah angkat tangan. Yang dulu kalau datang ke gereja suka kritik orang, gereja kok angkat-angkat tangan, siapa yang bawa pistol di sini? Iya, tapi kalau dia punya masalah, dia angkat tangan. Kapan pertama kali saudara bisa nangis dalam hadirat Tuhan? Waktu punya masalah. Saya juga dulu gitu, bisa nangis tuh justru karena masalah. Karena dulu juga saya anti ngeliat orang di gereja tuh nangis gitu. Kalau ada orang nangis tuh kita jadi buyar konsentrasi. Itu ibu nangis, kita malah kejepit apa kakinya nih ibu. Tapi waktu saya punya masalah, sampai nangis. Keluarga saya colek, kenapa ibu nangis? Bodoh amat ya kan. Karena memang orang itu sering kali dipaksa Tuhan sadar gitu bahwa engkau ini terbatas. Yunus dulu, itu nama wakil gembala ya. Wakil gembalanya lagi datang lagi. Beliau lagi siapkan jadwal untuk pelayanan tengah-tengah minggu. Ya maksud saya wakil gembala ya, saya gak boleh sebut nama Yunus sembarangan. Nabi Yunus itu kan coba lihat awal-awal itu kayak gak takut Tuhan. Tuhan suruh ke Niniwe dia lari ke Tarsis. Sampai akhirnya
Badai datang di kapalnya, dilempar undi, dia lempar ke lautan, dimakan ikan. Untung dia takut, karena dia takut dia berdoa. 3 hari 3 malam dia berdoa. Karena dia berdoa, dia terima kekuatan. Makanya dimuntahkan sama ikan. Kalau dia gak bertobat, keluar dari belakangnya ikan itu. Intinya sederhana. Kenapa kita tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan? 2 hal. Yang pertama, Mazmur 17 ayat 15. Buka, ini poin kita yang pertama di bagian yang kedua. Dari tema tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Mazmur 17:15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Amin. Dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Yang pertama, apa untungnya? Mengapa kita tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita? Karena kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itu selalu membawa perubahan loh saudara. Saudara baca dalam Alkitab, baik perjanjian lama atau perjanjian baru, siapapun orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami perubahan. Yang setuju katakan amin. Musa itu baru turun dari gunung Sinai setelah bertemu dengan Tuhan, wajahnya aja bersinar-sinar. Siapapun orang yang bertemu dengan Tuhan, itu pasti ada perbedaan di dalamnya. Kenapa? Karena memang ada atmosfer yang spesial di dalamnya. Kenapa sih saudara gereja? Saya tanya sama jemaat Tuhan, kenapa ada banyak orang, Pak rindu nih Pak, kapan nih gereja-gereja? Tadi Pak Pendeta Yunus, saya jadi ketawa kalau Pak Yunus yang cerita. Jadi Pak Yunus itu kan lagi sebarin info bahwa ibadah live streaming itu nanti ada di tengah minggu, bukan cuma hari Minggu. Jadi setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 itu ada. Dan di pengumuman itu sudah jelas, lengkap dan spesifik. Ibadah live streaming. Masih ada jemaat tanya, Pak ini di mana tempatnya? Ya mohon jemaat-jemaat Tuhan, memang Indonesia tuh sedang mengalami krisis baca ya. Tolong jemaat GBIMJ, jadi jangan sampai salah informasi, dibaca sebaik-baiknya. Karena memang sudah lengkap dibuat. Itu teman-teman media itu Pak Didi itu, dia udah tulis jelas ibadah live streaming. Jadi bukan pertemuan online, pertemuan offline. Pertemuan langsungnya kapan pendeta? Bawa dalam doa. Makanya jemaat Tuhan perhatiin tuh khotbah-khotbah Pak Helmi, karena seringkali ada pengumuman tiba-tiba Tuhan perintahkan sesuatu dia sampaikan melalui khotbah. Tapi udah 2 minggu Pak Helmi gak khotbah. Minggu depan tanggal 6 September Pak Pendeta Helmi Janto akan pimpin dalam live streaming jam 11 hari Minggu. Jangan lupa. Jadi jemaat kan banyak bilang begini, pendeta kapan sih kita ibadah lagi kayak dulu? Kapan sih kita ibadah? Saya mau tanya, kenapa saudara senang gereja? Kenapa engkau ingin gereja? Habis dingin pendeta di gereja, itu ngaco ya kan. Kenapa saudara mau gereja? Ada perjumpaan dengan Tuhan. Kan gereja itu bukan cuma nyanyi. Gereja itu kan bukan cuma dengar firman. Gereja itu kan bukan bukan cuma kita melihat a singer atau a choir. No, gereja itu pertemuan dengan Tuhan. Makanya ketika pulang ada orang yang putus asa datang ke gereja, pulang pengharapan baru. Ada orang yang datang ke gereja sakit, pulang ada kesembuhan. Ada orang yang pikir tadinya udah putus asa, gak ada harapan, ketika pulang ada kekuatan dan semangat baru. Kenapa? Perjumpaan dengan Tuhan, dan perjumpaan dengan Tuhan itu spesial. Makanya Mazmur 17 ayat 15 tadi bilang apa? Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku menjadi apa? Puas dengan rupamu. Orang kalau mengalami perjumpaan dengan orang spesial ada semangat. Pernah lihat perbedaan pengantin baru dengan pengantin lama? Iya kan? Kalau pengantin baru, apalagi momen baru, ya kan namanya baru pengantin kan, dulu kan pisah rumah ya kan, setelah menikah tinggal sama-sama, suami istri satu ranjang. Itu bangun pagi pertama spesial, waktu dia melek ya kan, dia lihat wajah pasangannya. Pernah ngalamin? Pernah? Ya kan? Lihat muka pasangannya, kita lihat istri kita lagi tidur, itu ada semangat tuh, aduh sayangku. Itu kalau ada cinta ya. Kalau udah lama pernikahan, masuk tahun ke-20, itu kita kalau buka mata pagi hari lalu lihat pasangan tuh yang pertama kita cek tuh nafasnya. Kalau dia masih ada nafas, kita bilang Tuhan. Kalau memang surga itu tempat yang indah, bawalah pasanganku ke sana. Orang kalau ada semangat, ya kan, ada cinta, lihat perjumpaan tuh senang.
Makanya orang kalau pacaran kan sampai semangat. Biar lagi sakit juga dia pergi tuh kalau mau ketemu pacarnya. Kenapa? Ada hal yang berbeda. Apalagi ketika engkau berjumpa dengan Tuhan. Makanya ada orang-orang yang tadinya tidak punya harapan. Orang-orang yang pikirnya kayaknya mustahil hidup saya sukses. Ketika berjumpa dengan Tuhan ada yang berbeda. Perjumpaan dengan Tuhan itu selalu spesial. Sama-sama bilang sama-sama spesial. Lihat Paulus. Paulus itu orang jahat pada waktu itu. Ketika namanya Saulus, siapa yang berani sama dia? Dia punya otoritas menangkap orang Kristen, bahkan memenjarakan, bahkan boleh membunuh. Tapi ketika Tuhan berjumpa dengan Paulus, berbeda. Paulus menjadi pribadi yang tadinya jahat, menjadi pribadi yang penuh dengan kasih. Kenapa? Perjumpaan. Tapi apa bedanya kita dengan orang yang tidak mau dekat sama Tuhan? Orang yang tidak dekat dengan Tuhan atau orang berdosa, dia bisa gereja, dia bisa ibadah, tapi dia tidak mengalami perjumpaan di dalam Tuhan. Saya mau tanya, orang yang gak dekat sama Tuhan bisa ikut ibadah gak? Sangat bisa. Dia ngangguk juga lebih mantap, dia nyanyi juga mungkin lebih bagus. Tapi pulang seringkali hampa. Pernah ada di momen-momen seperti itu? Paham ya maksud saya ya? Seringkali orang ada yang gereja. Kenapa ya ada orang gereja pulang tuh ada semangat. Tapi ada orang pulang biasa-biasa aja. Begitu aja. Kenapa? Tidak ada perjumpaan dengan Tuhan. Apa sih pendeta untungnya memiliki perjumpaan dengan Tuhan? Hidup ini keras saudara. Life is hard. Susah jujur. Masuk 2020 sampai dengan tahun-tahun ke depan. Orang kalau gak memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Langkah kita tertatih loh. Kita gak usah bohong lah, lihat ekonomi aja, aduh kayaknya Tuhan gimana lah ini. Berita-berita pengharapan, orang nanti 2021 pemerintah akan menyebarkan vaksin dan lain sebagainya. Sekarang isunya adalah belum bisa karena ternyata virusnya gini. Orang kalau gak punya perjumpaan dengan Tuhan, jalani hidup dengan ketakutan, kepanikan dan kecemasan. Tapi orang yang hidup dalam perjumpaan dengan Tuhan, Mazmur 23 ayat yang keempat. Saudara yang hidup dekat dengan Tuhan, ingat ayat ini. Ini ayat yang terkenal, Mazmur 23 ayat yang keempat. Apa kata Daud? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau, amin, engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ada satu daerah namanya Lembah Kekelaman. Kalau saudara datang ke Tanah Perjanjian, itu daerah bagian Bethlehem, sekarang negara Palestina. Ada satu daerah kalau kita naik mobil itu memang lembah turun begini, agak sedikit curam. Saya tanya sama tour guide lokal, kenapa disebut dengan Lembah Kekelaman? Karena yang pertama, struktur tanahnya pada zaman itu mudah longsor. Itu yang pertama, sedangkan itu salah satu jalan utama. Yang kedua, di situ banyak penyamun. Yang ketiga, di situ tempat binatang buas pada zaman itu serigala. Dan tidak seperti sekarang orang ramai tinggal. Jadi daerah itu memang lembah kekelaman. Tapi Daud bilang apa? Aku tidak takut sebab tongkatmu dan gadamu, gada itu seperti pentungan gitu, yang melindungi. Itu Tuhan. Orang kalau ada perjumpaan dengan Tuhan, yes, usahanya mungkin kacau, rumah tangganya mungkin penuh dengan keributan, keuangannya mungkin bermasalah, tapi dia semakin percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Kenapa? Ada perjumpaan dengan Tuhan. Karena memang jemaat yang terdampak akibat wabah itu banyak. Aduh bener deh. Dari kalangan bawah, menengah sampai yang atas. Saya justru yang sedih itu bukan yang menengah ke bawah yang terdampak. Yang paling sedih justru yang menengah ke atas. Loh kok gitu pendeta? Saya ambil satu analogi gini ya saudara. Mana lebih sakit? Biasa terima uang 3 juta lalu gak terima, atau biasa terima 70 juta lalu gak terima? Iya, kayaknya lebih sakit yang biasa terima 70 juta per bulan, tiba-tiba gak terima, sakit loh saudara rasanya. Saya ketemu seorang jemaat Tuhan yang terkasih, dia cerita, Pak saya udah berapa bulan Pak, waduh saya juga mau nolong bingung saudara. Dia biasa dapat sekian puluh juta, tiba-tiba hilang. Saya nolong jemaat, bahasa kasarnya gini, dulu terima berapa? 2 juta pendeta, nyariin yang 2 juta tuh masih gampang. Ya, giliran saya tanya, berapa Pak biasanya terima? 70 pendeta. Nyariin yang 70 kan setengah mati. Dan itu luar biasa, dia sampai bilang aduh saya gak tahu pendeta. Bahkan ada kalimat yang aduh saya jadi sedih gitu. Dia bilang begini pendeta, saya ini punya asuransi jiwa, apa itu aja ya pendeta. Ya maksudnya dia harus mati dulu gitu baru uangnya cair. Saudara bayangkan gak? Itu orang kalau gak jumpa sama Tuhan udah bunuh diri dari kemarin. Kenapa dia masih bertahan sampai hari ini?
Sederhana, karena perjumpaan dengan Tuhan memberikan harapan saudara. Makanya sama-sama hari ini siapapun yang menyaksikan live streaming ini katakan, hari ini hari berkat buat saya. Saudara yang lagi difitnah, saudara yang lagi ditekan, saudara yang lagi kekurangan, saudara yang lagi sakit, saudara yang sedang mengalami masa-masa buruk hari ini. Dengan iman katakan, hari ini hari berkat. Sama-sama bilang sama saya dengan iman, hari berkat. Amin. Kenapa? Ada perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, yang terakhir. Kenapa kita harus tetap tinggal tenang dan percaya? Di situ terletak kekuatan kita. Yang pertama di bagian kedua, karena kita berjumpa dengan Tuhan. Ini yang terakhir. Mazmur 62 ayat 1-3. Kalau saudara pakai Alkitab biasa, ayatnya 1, 2, dan 3. Tapi kalau saudara pakai Alkitab elektronik, dari ayat yang kedua boleh, dan ayat yang ketiga. Perhatikan ayat yang akan muncul di layar saudara. Mazmur 62 ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Jadi ini Mazmur Daud. Yang baca Alkitab sama-sama. Hanya dekat Allah saja aku, amin. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batu dan keselamatanku, kota benteng, aku tidak akan goyah. Ayat ini adalah salah satu ayat yang populer. Saking populernya banyak sekali diciptakan menjadi sebuah lagu rohani. Saya paling suka versi zaman dulu. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lama kita nggak goyah? Selama-lamanya. Yang kedua, kenapa kita harus tinggal tenang, percaya? Di situ ada kekuatan kita. Karena di dalam Tuhan kita akan menerima ketenangan. Sama-sama bilang sama saya, ketenangan. Orang berdosa itu bisa jadi kaya. Orang berdosa itu bisa jadi sukses. Orang kaya itu bisa jadi apapun yang dia mau lah. Tapi ada satu hal yang sering kali gak mereka miliki. Ketenangan. Orang kalau punya lalu gak ada, orang kaya nih, orang kaya gitu. Tapi kalau gak punya ketenangan, gak enak hidupnya. Makanya saudara jangan kaget ya. Di berita suka muncul seorang miliarder. Pada akhirnya bunuh diri. Kenapa? Karena dia punya, tapi belum tentu dia ada ketenangan. Artis-artis yang terkenal udah banyak kan kasusnya kan. Beritanya nyata. Di TV terlihat senyum, di foto terlihat bahagia. Ujung-ujungnya bunuh diri, pas dicek ternyata depresi. Padahal terkenal, padahal sukses. Kenapa? Tidak memiliki damai sejahtera. Terus gimana saya dong pendeta? Udah saya kekurangan, gak tenang, itu namanya orang berdosa yang terkutuk itu. Jadi kalau udah kayak gitu bertobat. Ketenangan itu penting. Ada orang cari tenang sampai pakai narkoba. Iya, seringkali orang pakai narkoba bukan karena dia pergaulannya rusak, bukan, cari tenang. Dia anggap dengan nge-fly itu dia lupa masalah. Ada orang tuh harus minum mabuk. Bahkan salah satu buku saya baca, buku rohani, Rick Warren, dia bilang begini. Orang-orang di Amerika Serikat mengkonsumsi 15 ton aspirin setiap hari. Karena penjualan obat penenang sangat-sangat tinggi. Bahkan buku ini menerangkan bahwa buku ketenangan itu menjadi bestseller. Jadi buku-buku yang mengajarkan tentang ketenangan. Orang kan sampai yoga, ya kan, sampai cari hipnotis, orang bertapa cari tenang. Pak, Bu, lagu zaman dulu oma opa kita udah ngingetin. Ke gunung tinggi ku naik mencari damai. Ke lembah curam ku turun mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati jua. Kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Makanya tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Karena orang yang tenang keputusannya gak sia-sia. Orang yang tenang dia tahu akan pengharapan dia. Kuasa dan mujizat Tuhan. Waktu Tuhan terjadi indah pada waktunya. Jemaat Tuhan, engkau harus punya ketenangan. Carilah ketenangan yang sejati hanya di dalam Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih untuk firman yang kami dengar hari ini. Biarlah ini menjadi bagian yang mengubah hidup kami. Lebih bersemangat, lebih bergairah dalam mengiring Tuhan. Kami percaya lebih beruntung orang benar daripada orang berdosa. Lebih beruntung orang yang dekat dengan Tuhan daripada orang yang jauh daripada Tuhan. Berkati Tuhan agar firman yang sudah disampaikan berema, berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Bersama jemaat Tuhan kita katakan amin. Haleluya.